Kami dari Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan tentang akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain, di mana anggota kelompok kami yaitu Siti Nuraini, Eka Nurfitriani, Desi Fitriani, Nandini Afrilia, dan Selva Weljulia. Tujuan pembelajaran 1. Memahami dan menjelaskan berbagai metode ekspansi bisnis, jenis struktur organisasi, dan jenis akuisisi. Perkembangan struktur usaha kompleks, penyebab terjadinya ekspansi perusahaan, ukuran perusahaan menimbulkan skala ekonomis, potensi perolehan laba, siklus usaha dapat meningkatkan laba melalui diversifikasi, manajemen perusahaan seringkali diberikan penghargaan, reputasi perusahaan meningkat sejalan dengan ukuran perusahaan. Struktur organisasi dan tujuan bisnis. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, disebut sebagai perusahaan induk, biasanya melalui kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali saham perusahaan. Karena anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, resiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan dibatasi. Struktur organisasi dan pertimbangan etika, manipulasi pelaporan keuangan, menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjamkan uang dalam jumlah besar tanpa menyediakan laporan utang pada laporan posisi keuangannya. Mendirikan entitas yang bertujuan khusus untuk memanipulasi laba, perlakuan akuntansi atas merger dan akuisisi yang dapat dijadikan sarana manipulasi. Penyatuan kepentingan diperbolehkan untuk manipulasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan penghapusan dan memodifikasi dengan akuntansi akuisisi. Perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Dua jenis ekspansi. Yang pertama, perluasan dari dalam. Akun investasi atau induk sama dengan nilai buku aktiva bersih atau anak perusahaan. Yang kedua, perluasan dari luar. Harga akuisisi biasanya tidak sama dengan nilai buku, nilai tercatat, atau bahkan nilai wajar aset bersih. Berikut terlampir bagannya. Perluasan bisnis dari dalam. Entitas baru yang dibuat, anak perusahaan, kemitraan, usaha bersama, entitas khusus. Faktor pendorongnya, membantu menetapkan garis kontrol yang jelas dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi, insentif pajak khusus, alasan regulasi, perlindungan dari tanggung jawab hukum, dan menghapus sebagian operasional usaha yang ada. Perluasan bisnis, a spin-off, terjadi ketika kepemilikan dari anak perusahaan baru atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa melepaskan kepemilikan sahamnya di induk perusahaan. A split-off terjadi jika saham anak saham perusahaan ditukarkan dengan saham induk perusahaan yang mengakibatkan pengurangan saham induk perusahaan yang beredar. Pengendalian. Cara biasa, memiliki lebih dari 50% saham dan berhak atas suara anak perusahaan yang beredar. 50% ditambah hanya satu saham yang akan melakukannya. Cara tidak biasa, memiliki perjanjian kontraktual atau pengaturan keuangan yang secara efektif mencapai pengendalian. Perluasan melalui kombinasi bisnis. Yang pertama, secara tradisional, pengendalian atas suatu perusahaan diperoleh melalui kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali atas modal saham biasa. Namun, kemungkinan perolehan pengendalian tanpa kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali atau dalam beberapa kasus bahkan tanpa kepemilikan sama sekali dibagi menjadi dua. Yang pertama, perjanjian informal, dan yang kedua, perjanjian formal, di mana pelaksanaan perjanjian tersebut mengharuskan adanya pengakuan pada pembukuan salah satu atau lebih perusahaan yang bergabung. Bentuk struktur organisasi. Perluasan melalui kombinasi bisnis. Yang pertama, masuk ke area produk atau wilayah geografis baru dengan mengakuisisi atau menggabungkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, kombinasi bisnis terjadi ketika pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Yang ketiga, konsep pengendalian berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Kemudian ada frekuensi kombinasi bisnis. Yang pertama, pada tahun 1960-an, merger atau penggabungan.
Yang kedua 1980-an, di mana peningkatan jumlah kombinasi bisnis atau pembelian terutang dalam utang yang dihasilkan. Yang ketiga tahun 1990-an, semua catatan sebelumnya untuk aktivitas merger dihapus. Yang keempat, penurunan pada awal 2000-an dan penurunan merger. Yang kelima, peningkatan aktivitas menjelang pertengahan tahun 2003 yang dipercepat hingga pertengahan dekade. Yang keenam, pengaruh krisis kredit 2007 sampai 2008. Struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, merger. Sebuah kombinasi bisnis di mana aset dan liabilitas dari perusahaan yang diambil alih digabungkan dengan aset dan liabilitas perusahaan yang mengambil alih tanpa menambah komponen organisasi. Pelaporan keuangan didasarkan pada struktur organisasi yang lama, yaitu perusahaan yang mengambil alih. Kemudian yang kedua ada kepemilikan kendali, di mana suatu kombinasi bisnis, perusahaan yang diambil alih tetap beroperasi sebagai entitas legal yang terpisah dan sebagian besar saham biasanya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Bentuk ini akan menimbulkan hubungan induk dan anak perusahaan. Standar akuntansi biasanya mengharuskan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan dikonsolidasi untuk pelaporan. Ketiga, kepemilikan non-pengendali. Pembelian kepemilikan perusahaan lain kurang dari mayoritas tidak mengakibatkan timbulnya kombinasi bisnis atau situasi pengendalian. Yang terakhir, kepentingan menguntungkan lainnya. Suatu perusahaan dapat memiliki pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut, di mana kepemilikan tersebut mungkin timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh entitas atau melalui perjanjian melalui operasi atau keuangan. Pembelajaran 2. Membuat perhitungan dan menyiapkan entry jurnal untuk pembuatan dan pembelian sebuah entitas bisnis. Pertama, penciptaan entitas usaha. Suatu perusahaan mentransfer aset dan mungkin juga liabilitasnya ke entitas yang dibentuk dan dikendalikannya melalui kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali. Perusahaan mentransfer aset dan liabilitas ke entitas yang dibuat pada nilai buku. Dan perusahaan yang mentransfer mengakui kepemilikan dalam entitas yang baru dibuat sama dengan nilai buku dari aset bersih yang ditransfer. Penciptaan entitas usaha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengakuan nilai wajar aset yang dialihkan yang melebihi nilai tercatatnya pada pembukuan perusahaan yang mengalihkan tidak sesuai jika tidak ada transaksi yang wajar. Yang kedua, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui atas pengalihan tersebut oleh perusahaan yang mengalihkan. Yang ketiga, jika nilai aset yang ditransfer ke entitas yang baru dibentuk tersebut telah mengalami penurunan nilai sebelum terjadinya transfer, dan nilai wajar lebih rendah dibanding nilai tercatatnya pada pembukuan perusahaan yang mentransfer, maka perusahaan yang mentransfer harus mengakui kerugian dari penurunan nilai dan mentransfer aset kepada entitas baru pada nilai wajar yang lebih rendah tersebut. Kemudian ada perluasan internal atau membuat anak perusahaan. Induk perusahaan mendirikan badan hukum baru berdasarkan hukum negara di mana induk perusahaan mentransfer aset ke perusahaan baru sehingga anak perusahaan baru bisa mulai beroperasi. Contohnya yaitu induk mendirikan anak perusahaan dan mentransfer $1.000 tanpa saham nominal. Sehingga induk perusahaan mencatat di debit investasi pada anak perusahaan $1.000 dan di kredit yaitu kas $1.000. Namun anak perusahaan mencatat di debit kas $1.000 dan modal saham di kredit $1.000. Tujuan pembelajaran 3, yaitu memahami dan menjelaskan perbedaan antara berbagai bentuk kombinasi bisnis. Bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama, legal merger. Kombinasi bisnis di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dan berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lain dibubarkan. Aset dan liabilitas perusahaan yang diambil alih ditransfer ke perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih tersebut bubar atau dilikuidasi. Operasional dari masing-masing perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan terpisah dilanjutkan ke dalam entitas tunggal yang tetap bertahan setelah terjadinya merger. Yang kedua ada legal konsolidasi. Kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis langsung dibubarkan dan aset serta liabilitasnya dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Kemudian yang ketiga ada akuisisi saham. Ketika sebuah perusahaan yang mengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan yang terlibat tersebut melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal terpisah namun saling terikat, karena tidak ada perusahaan yang dilikuidasi, maka perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan hak kepemilikan yang diperolehnya sebagai investasi. Contohnya itu hubungan induk anak perusahaan.
Untuk kepentingan pelaporan keuangan ke publik, induk dan anak perusahaan menyajikan laporan keuangan di konsolidasian seolah-olah merupakan satu perusahaan tunggal. Kombinasi bisnis. Berikut terlampir bagannya. Dalam legal merger, apabila perusahaan AA dan perusahaan BB, maka akan menjadi perusahaan AA. Dalam legal konsolidasi, perusahaan AA dan perusahaan BB, maka akan menjadi perusahaan CC. Dalam akuisisi saham, maka perusahaan AA dan perusahaan BB akan saling keterkaitan perusahaan AA dan perusahaan BB tersebut. Metode untuk melakukan kombinasi bisnis. Perusahaan AA berinvestasi di perusahaan BB. Apabila memperoleh aset bersih, maka akan mencatat sebagai merger atau konsolidasi. Apabila memperoleh saham, perusahaan yang diambil alih jika ya, maka akan mencatat sebagai merger atau konsolidasi. Jika tidak, maka akan mencatat sebagai akuisisi saham dan mengoperasikan sebagai anak perusahaan. Bentuk kombinasi bisnis detail. Yang pertama, opsi 1, legal merger, kombinasi bersahabat. Satu entitas mentransfer aset ke entitas lain dengan imbalan saham dan atau uang tunai, dilikuidasi berdasarkan undang-undang negara. Yang kedua, kombinasi tidak bersahabat. Satu perusahaan membeli saham perusahaan lain, menciptakan hubungan induk dengan anak perusahaan sementara. Induk kemudian melikuidasi anak perusahaan menjadi induk sesuai dengan undang-undang negara, maka hasilnya akan menjadi satu entitas hukum bertahan. Kemudian berikut adalah bentuk bagan dari legal merger atau merger bersahabat, di mana membutuhkan persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan dalam melakukan legal merger. Legal merger hasilnya pemegang saham A dan saham T menjadi perusahaan A, yaitu di dalamnya ada aset A dan aset T. Legal merger kombinasi tidak bersahabat. Pemegang saham A yaitu perusahaan A memberi sejumlah saham A dengan tambahan uang kepada pemegang saham T, lalu pemegang saham T memberikan saham T seluruhnya. Legal merger kombinasi tidak bersahabat. A mengambil semua aset T dan melikuidasi perusahaan. Legal merger hasilnya pemegang saham A dan saham T menjadi perusahaan A, yaitu di dalamnya ada aset A dan aset T. Bentuk kombinasi bisnis detail. Opsi 2, legal konsolidasi. Yang pertama, perusahaan baru dibuat. Yang kedua, perusahaan baru menerbitkan saham untuk kedua perusahaan yang bergabung dengan imbalan saham mereka. Yang ketiga, setiap perusahaan yang bergabung menjadi anak perusahaan sementara dari perusahaan baru. Yang keempat, kedua anak perusahaan dilikuidasi menjadi perusahaan baru dan menjadi divisi. Hasilnya satu badan hukum bertahan. Di bawah ini merupakan proses dari legal konsolidasi. Proses ini membutuhkan persetujuan pemegang saham dari kedua perusahaan. Legal konsolidasi hasilnya yaitu pemegang saham X dan saham Y menjadi perusahaan baru dengan aset X dan aset Y. Bentuk kombinasi bisnis detail. Opsi 3, perusahaan induk. Mirip dengan legal konsolidasi bahwa kedua anak perusahaan tersebut tidak dilikuidasi menjadi perusahaan induk yang baru dibentuk. Sebagai gantinya, perusahaan baru menerbitkan sahamnya kepada pemegang saham dari dua perusahaan yang ada dengan imbalan saham mereka di dua anak perusahaan baru. Perusahaan induk titik awal yaitu perusahaan baru pemegang saham X, perusahaan X pemegang saham Y, perusahaan Y. Di bawah ini merupakan hasil dari perusahaan induk. Tujuan pembelajaran 4, membuat perhitungan dan siapkan entry jurnal untuk berbagai jenis bisnis kombinasi melalui akuisisi saham atau aset. Akuntansi untuk kombinasi bisnis. Gambaran besar penilaian perusahaan yang diakuisisi. Di masa lalu ada dua metode. 1. Metode pooling of interest. Investasi sama dengan nilai buku dari induk. 2. Metode pembelian. Investasi di induk sama dengan nilai wajar diberikan.
SFAS 141 efektif Juli 2001 memerlukan metode pembelian. SFAS 141R efektif Desember 2008 aturan yang dimodifikasi metode akuisisi, namun FASB 141R tidak dapat diterapkan. Instansi akuisisi. Mengakuisisi mengakui semua aset yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan dalam kombinasi bisnis dan mengukurnya pada tanggal akuisisi nilai wajarnya. Jika kurang dari 100% dari pihak yang diakuisisi diperoleh, kepentingan non-pengendali juga diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi. Pengukuran nilai wajar FASB memutuskan dalam FASB 141R untuk fokus langsung pada nilai pertimbangan yang diberikan. Goodwill. Komponen yang digunakan dalam menentukan goodwill. 1. Nilai wajar dari imbalan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi. 2. Nilai wajar dari setiap kepentingan dalam pihak yang diakuisisi yang telah dimiliki oleh pihak pengakuisisi. 3. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi. Jika ada, total ketiga jumlah ini semuanya diukur pada tanggal akuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari aset bersih yang dapat diidentifikasi oleh pihak yang diakuisisi, dan perbedaannya adalah goodwill. Metode akuisisi terdiri dari 1. Menetapkan dasar akuntansi. 2. Dasar akuntansi baru tergantung pada harga pembelian pengakuisisi atau nilai wajar ditambah harga perolehan atau nilai buku. 3. Penyusutan untuk aset tetap dimulai kembali berdasarkan nilai dan estimasi saat ini. Keempat, jika harga akuisisi lebih besar nilai wajar, niat baik ada maka dikenal sebagai aset, jangan diamortisasi, dan evaluasi secara berkala untuk kemungkinan gangguan. Kelima, jika harga akuisisi lebih kecil dari nilai wajar, elemen pembelian murah sebelumnya disebut goodwill negatifnya ada. Metode penyatuan kepentingan. 1. Tidak lagi diizinkan. 2. Dasar akuntansi perusahaan target dalam asetnya digunakan oleh kelompok konsolidasi. Ketiga, siklus depresiasi hanya berlanjut seolah-olah tidak ada kombinasi bisnis yang terjadi. Keempat, niat baik tidak pernah diakui. Dengan demikian, laporan laba rugi masa depan tidak memiliki beban amortisasi goodwill. Metode yang mempengaruhi kombinasi bisnis terdiri dari akuisisi aset yang terdiri dari legal merger dan legal konsolidasi. Berikutnya, akuisisi saham yang terdiri dari mayoritas saham voting yang beredar biasanya diperlukan kecuali faktor-faktor lain yang menyebabkan pengakuisisi mendapatkan kendali dan kepentingan non-pengendali total saham perusahaan yang diakuisisi yang tidak memiliki oleh pemegang saham pengendali. Terakhir, akuisisi dengan cara lain. Penilaian badan usaha. Penilaian badan usaha terdiri dari nilai aset dan liabilitas individu yang merupakan nilai yang ditentukan oleh penilaian. Kedua, nilai potensi penghasilan. Nilai ini merupakan nilai keberlanjutan yang berdasarkan 1. Kelipatan penghasilan saat ini dan nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diantisipasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Terakhir, penilaian pertimbangan yang dipertukarkan. Memperoleh aset versus saham. Faktor keputusan utama terdiri dari pertimbangan hukum, yaitu pembeli harus sangat berhati-hati untuk tidak memikul tanggung jawab atas dan dengan demikian mewarisi perusahaan target. Kedua, liabilitas yang tidak tercatat. Ketiga, liabilitas kontingensi atau tuntutan hukum. Faktor keputusan utama lanjutan. Pertama, pertimbangan pajak, yaitu seringkali membutuhkan negosiasi besar yang melibatkan penyelesaian
keinginan pajak penjual, dan keinginan pajak pembeli. Kedua, kemudahan penyempurnaan memperoleh saham biasa itu sederhana dibandingkan dengan memperoleh aset. Memperoleh aset. Keuntungan utama memperoleh aset terdiri dari 1. Tidak akan mewarisi kewajiban kontingensi target atau tidak termasuk lingkungan. 2. Tidak akan mewarisi serikat pekerja target yang tidak diinginkan. Kerugian utama dari memperoleh aset. 1. Transfer judul pada real estate dan aset lainnya dapat memakan waktu. 2. Transfer kontrak mungkin tidak dapat dilakukan. Memperoleh saham biasa. Keuntungan memperoleh saham biasa terdiri dari transfer mudah dan dapat mewarisi kontrak yang tidak dapat dialihkan. Kekurangan memperoleh saham biasa. 1. Dapat mewarisi kewajiban kontingensi atau koneksi serikat pekerja yang tidak diinginkan. 2. Dapat memperoleh fasilitas atau unit yang tidak diinginkan. 3. Kemungkinan akan sulit untuk mengakses uang tunai target. Bentuk organisasi apa yang diperoleh? Saham biasa menghasilkan hubungan induk ke anak perusahaan seperti pada bagan di bawah ini. Aset target menghasilkan hubungan kantor sampai cabang atau divisi pusat seperti bagan di bawah ini. Tujuan pembelajaran 5. Membuat perhitungan dan entry jurnal kombinasi bisnis di hadapan elemen diferensial, goodwill, dan elemen pembelian murah. Akuisisi, hal-hal yang termaksud dalam biaya pengakuisisi. Yang pertama, nilai wajar imbalan yang diberikan. Kedua, biaya langsung out of pocket tertentu, di mana di masa lalu ini termaksud dalam akuisisi, tetapi di masa sekarang termaksud dalam beban. Yang ketiga, yaitu perkembangan kontingensi, di mana dibayar setelah tanggal akuisisi. Biaya akuisisi. Kategori pertama, jenis pertimbangan, yaitu ada kas, modal saham, saham preferen, wesel tagih atau obligasi, dan used truck. Biaya akuisisi. Kategori pertama, peraturan umum, penggunaan nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan. Pengecualian, penggunaan nilai wajar dari properti yang diterima jika lebih mudah ditentukan, seperti pada gambar tersebut. Biaya akuisisi kategori 2. Di masa lalu, biaya yang dapat ditelusuri ke akuisisi diakui sebagai biaya hukum, yaitu perjanjian akuisisi, biaya beli investigasi, biaya pencarian, biaya perjalanan, dan biaya konsultasi profesional. PSAK 141R mensyaratkan bahwa mereka dibebankan pada periode akuisisi, tidak dapat membebankan biaya langsung untuk menerbitkan saham, dibebankan ke tambahan modal di setor. Akuisisi kategori 3. Pertimbangan kontingensi. Pembayaran kontingensi tergantung pada beberapa peristiwa masa depan yang belum terselesaikan. Contohnya yaitu setuju untuk mengeluarkan saham tambahan dalam 6 bulan jika saham yang diberikan kehilangan nilainya. Dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Menandai harga pasar setiap periode berikutnya hingga peristiwa kontingensi teratasi. Versus pembelian dengan diskon. Pemberian nilai wajar lebih dari nilai wajar aktiva bersih yaitu goodwill. Pemberian nilai wajar kurang dari nilai wajar aktiva bersih yaitu pembelian dengan diskon. Pembelian nilai wajar sama dengan nilai wajar aktiva bersih baik goodwill maupun pembelian dengan diskon. Bagaimana cara menghitung goodwill? Goodwill dihitung dengan nilai sisa. Pertama, perkirakan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasikan, termaksud aset berwujud dan tidak berwujud. Kedua, kurangi total nilai wajar dari semua aset bersih yang dapat diidentifikasikan dari total nilai wajar yang diberikan oleh pemilik. Ketiga, sisanya dianggap goodwill, sehingga rumus dari goodwill yaitu total pemberian nilai wajar dikurangi nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasikan. Yang harus dilakukan jika terjadi goodwill. Yang pertama yaitu harus diakui sebagai aset, tidak dapat diamortisi ke penghasilan, harus secara berkala atau setidaknya setiap tahun menilai penurunan nilai.
Apa yang harus dilakukan ketika pembelian dengan diskon? Masih mencatat aset dan liabilitas yang diasumsikan pada nilai wajarnya. Jumlah imbalan yang diberikan melebihi nilai wajar aset bersih merupakan keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Akuisisi dari aset tak berwujud. Menurut SFAS 141R, aset tak berwujud harus diakui secara terpisah dari goodwill, hanya jika manfaatnya dapat diidentifikasikan secara terpisah. Yang kedua, aset tidak terwujud yang terbatas harus diamortisi selama masa manfaatnya tanpa batasan yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, beberapa aset tidak berwujud seperti goodwill mungkin memiliki umur yang terbatas atau tidak terbatas. Mereka tidak boleh diamortisi, tetapi diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Kemudian aset tidak berwujud lebih banyak diakui berdasarkan PSAK 141R, di mana dicatat pada nilai wajar, tetapi hanya jika salah satu dari dua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, tidak berwujud muncul dari hak hukum atau kontrak. Yang kedua, tidak berwujud tidak timbul dari hak hukum atau kontrak, tetapi dapat dipisahkan. Tak berwujud yang diakui secara terpisah. PSAK 141R menetapkan bahwa hal-hal berikut harus diakui secara terpisah dari goodwill, di mana ada kata kunci yaitu tujuannya adalah agar perusahaan mengakui aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill. Contohnya yang pertama tidak berwujud terkait pemasaran, contohnya merek dagang dan dominan internet. Yang kedua tidak berwujud terkait pelanggan, contohnya daftar pelanggan, black box pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga tidak berwujud yang berhubungan dengan seni, contohnya biasanya barang dilindungi oleh hak cipta. Yang keempat tidak berwujud berbasis kontrak, contohnya lisensi, waralaba, hak penyiaran. Yang terakhir aset tak berwujud berbasis teknologi, misalnya baik teknologi yang dipatenkan maupun yang tidak dipatenkan. Akuntansi akuisisi. Yang pertama menguji penurunan nilai goodwill. Ketika goodwill muncul dalam kombinasi bisnis, itu harus ditugaskan ke unit pelaporan individual, di mana untuk menguji penurunan nilai wajar unit pelaporan dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jika nilai wajar unit pelapor melebihi jumlah tercatatnya, maka goodwill unit pelapor dianggap tidak rusak. Sedangkan jika nilai tercatat unit pelapor melebihi nilai wajarnya, maka terjadi penurunan nilai goodwill unit pelapor. Kemudian, dalam akuntansi akuisisi, jumlah penurunan nilai goodwill dari unit pelaporan diukur sebagai dari nilai tercatat goodwill unit tersebut dengan nilai implisit dari goodwill. Nilai implisit dari goodwill ditentukan berdasarkan selisih lebih nilai wajar unit pelaporan di atas nilai wajar aset bersih selain goodwill. Kerugian penurunan nilai goodwill diakui dalam laba operasi berjalan atau laba sebelum keuntungan dan kerugian luar biasa. Akuntansi akuisisi pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis, di mana laporan keuangan yang disiapkan setelah kombinasi bisnis hanya mencerminkan entitas gabungan dari tanggal kombinasi bisnis. Ketika kombinasi terjadi selama tahun fiskal, laba yang diperoleh perusahaan akuisisi sebelum tanggal penggabungan tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan gabungan. Tujuan pembelajaran 6. Memahami pertimbangan tambahan yang terkait dengan kombinasi bisnis. Pertimbangan tambahan, ketidakpastian dalam kombinasi bisnis. Periode pengukuran terdiri dari VA/SB 141R memungkinkan periode waktu ini untuk memastikan nilai wajar dengan benar. 2. Periode berakhir setelah pihak pengakuisisi memperoleh informasi yang diperlukan tentang fakta pada tanggal akuisisi. 3. Tidak boleh melebihi 1 tahun. Pertimbangan tambahan, pertimbangan kontingensi. 1. Kadang-kadang imbalan yang dipertukarkan tidak tetap jumlahnya, melainkan bergantung pada kejadian di masa depan, misalnya seperti perjanjian saham berkontingensi. 2. VA/SB 141R mengisyaratkan imbalan kontingensi untuk dinilai pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan diklarifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas.
Kontingensi akuisisi 1. Berdasarkan VASB 141R, pihak pengakuisisi harus mengakui semua kontingensi yang timbul dari hak atau kewajiban kontraktual dan kontingensi lainnya jika kemungkinan besar mereka memenuhi definisi aset atau liabilitas pada tanggal akuisisi. 2. Dicatat oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi. Pertimbangan tambahan, penelitian dan pengembangan dalam proses. 1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut dengan VASB menyimpulkan bahwa proyek penelitian dan pengembangan berharga yang sedang berlangsung dari pihak yang diakuisisi adalah aset dan harus dicatat sebesar nilai wajar tanggal akuisisi, bahkan jika aset tersebut tidak memiliki penggunaan alternatif. 2. Proyek-proyek ini harus diklarifikasikan sebagai tidak terbatas dan oleh karena itu tidak boleh diamortisi sampai selesai atau ditinggalkan. 3. Mereka harus diuji untuk penurunan nilai. Pertimbangan tambahan, ekuitas non-pengendali dimiliki sebelum kombinasi. Pihak pengakuisisi yang memiliki posisi ekuitas pada pihak yang diakuisisi segera sebelum tanggal akuisisi harus menilai kembali posisi ekuitas tersebut ke nilai wajarnya pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian atas penilaian kembali tersebut. Akuisisi dengan kontrak saja. Jumlah aset bersih pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi berasal dari kepentingan non-pengendali dan dimasukkan dalam kepentingan non-pengendali yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian berikutnya. Konsep dari konsolidasi. 1. Induk menciptakan atau mendapatkan kendali atas anak perusahaan. 2. Hasilnya sama dengan satu badan hukum. Berikut bagannya. Konsolidasi gambaran besar, berikut contoh bagannya. Konsep konsolidasi. 1. Dua atau lebih entitas terpisah dari bawah pengendalian bersama. 2. Dihadirkan seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. 3. Dua atau lebih kumpulan buku digabungkan menjadi satu kumpulan laporan keuangan. Ide dasar dari konsolidasi pembahasan, menjumlahkan akun induk dan anak perusahaan. Pembahasan mendetail akan dibahas di bab 2 dan berikut adalah contoh perhitungannya. Entry konsolidasi, sekedar perkenalan, 2 contoh entry eliminasi. Entry menghilangkan dasar, menghapuskan akun investasi dari neraca induk dan akun ekuitas perusahaan. 2. Pinjaman antar perusahaan atau dari induk ke anak. Berikut terlampir contoh jurnalnya. Dan yang terakhir, contoh konsolidasi sederhana sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih.